Nanti kami akan juga menyampaikan pada rekan-rekan terkait tentang dugaan perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi kemarin sore di wilayah Cililitan, Kramat Jati. Waktu kejadian Senin 17 November 2025 sekira pukul 17.40 WIB, di mana korban dua orang laki-laki inisial MN, MNF, dan MH. Untuk korban MNF meninggal dunia di TKP dengan luka tusukan di leher bagian atas. Untuk korban kedua inisial MH, luka pada bagian punggung sebelah kiri dan kanan. Adapun saksi-saksi sudah diminta keterangan. Untuk tersangka sudah diamankan, jerat dengan ancaman pidana 340, 338 dan 351 ayat 3. Ini berawal dari cekcok dugaan asmara sehingga antara korban dan pelaku terjadi perkelahian. Ini mengakibatkan korban pertama meninggal dunia dan korban kedua masih dalam perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adapun barang bukti yang sudah disita, satu buah senjata tajam berupa sangkur, ini masih dalam proses penyidikan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Selanjutnya mungkin rekan-rekan terkait tentang perkembangan ledakan bom 72, nanti Pak Wadir juga akan mengupdate jumlah pasien sampai dengan hari ini 6 orang, 3 di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, 1 di Rumah Sakit Yarsi, 1 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan 1 di RSCM. Nanti perkembangan proses penyidikan akan dijelaskan oleh Pak Wadir Reskrim Begitu juga dengan rekan-rekan yang menanyakan tentang kemarin kegiatan rekonstruksi Kacap BRI, nanti klaster penculikan, klaster pembunuhan, ini juga akan dijelaskan oleh Wadir Reskrim dan Kasubdit Jatanras. Silakan Pak Wadir. Terima kasih Bapak Kabid Humas, rekan-rekan sekalian, untuk update penanganan insiden di SMA 72. Kami masih terus memantau setiap perkembangan ABH yang masih dalam penanganan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di hari Senin kemarin, kami telah menggelar rapat bersama Bapas, bersama Dinas, bersama Densus, bersama tim dokter. Dan dari hasil itu kami mempersiapkan langkah untuk permintaan keterangan ABH di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan estimasi waktu kisaran tanggal 17 sampai dengan 21 November 2025. Menindaklanjuti hasil rapat tadi pagi dan mengikuti perkembangan kondisi ABH yang saat ini sudah dipindah ke ruang rawat inap di Rumah Sakit Polri. Tadi pagi tim dari Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama para pendamping termasuk dari psikolog menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk bertemu dengan tim dokter yang mengawasi ABH. Namun demikian, sampai dengan kemarin ABH baru saja selesai menggunakan selang makan dan terpantau sampai pagi tadi kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan. Namun langkah-langkah lain seperti pendalaman terhadap bukti-bukti digital dan bukti-bukti yang ada di puslapor masih terus kami lakukan, termasuk juga melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi maupun anak yang sudah terjadwalkan di pekan ini. Sementara itu, terima kasih.
Mungkin yang ledakan 72 ada yang mau ditanyakan? Namanya, Mbak? Zevanya dari Kompas TV. Izin Pak, terima kasih kesempatannya. Untuk pemeriksaan terhadap saksi lain kan masih terus dilakukan ya. Mungkin sudah ada keterangan dari ayah ABH sendiri ini sebelumnya apakah mengetahui anaknya ini sebelumnya ada ketertarikan melihat tindakan kekerasan dan lainnya, dan apakah mengetahui juga anaknya ini memiliki bahan-bahan peledak sebelumnya. Kemudian juga yang kedua, apakah sudah ada jejak yang ditemukan terkait bagaimana ia bisa mendapatkan bahan-bahan peledak tersebut. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk permintaan keterangan terhadap ayah ABH sudah dilakukan minggu lalu, namun hasilnya masih harus kami dalami dengan keterangan anak maupun ABH itu sendiri. Untuk keterangan anak dilakukan di tempat yang telah disepakati oleh penyidik dengan dinas terkait, KPAI maupun Apsifor, karena pemeriksaan anak terlalu riskan apabila dilakukan di Ditreskrim Polda Metro Jaya. Terima kasih. Itu ya, yang ledakan 72. Oke, silakan mungkin untuk rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang salah satu bank. Silakan Mas. Izin Pak Kabid, saya Rizky dari Detik. Apa ada yang mau saya tanya itu kan kemarin di rekonstruksinya dijelasin ya si korbannya ini berpindah-pindah mobil gitu dan sempat dianiaya juga, dicekik gitu. Nah untuk si korbannya ini itu meninggalnya pas di mana gitu, di posisi di tempat mana, dan pelakunya siapa yang mengeksekusi gitu Pak Kabid, karena kan yang menganiaya kayaknya lebih dari satu orang kemarin dalam rekonstruksinya. Baik, kami akan jawab sesuai dengan hasil rekonstruksi yang sudah dilakukan, bahwa korban meninggal pada saat setelah dipindahkan dari mobil awal, dari mobil Avanza, dari tim penculik yang sudah kami sampaikan pada rilis di awal, dari tim penculik kepada tim penjemput, yang mana dipindahkan ke mobil Fortuner. Setelah dipindahkan ke mobil Fortuner, dibawa berputar-putar, disitulah korban dianiaya. Dan berdasarkan hasil visum bahwa yang kami dapatkan bahwa korban meninggal karena lemas, karena tertekan di bagian leher. Dan berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa yang melakukan yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah dilakukan oleh tersangka MN, inisial MN. Namun penganiayaan dilakukan di dalam mobil tersebut tidak hanya oleh MN saja, yaitu termasuk oleh AAM. Ulangi, YJP. Karena yang di dalam mobil itu, yang mengamankan korban di dalam mobil Fortuner itu adalah dua orang, YJP dan MN. Demikian. Ada lagi mungkin? Ya. Halo, selamat sore Pak, salam kenal, saya Yasir di suara.com. Mau menanyain soal ini Pak, pengenaan pasalnya Pak. Kalau pas rilis di awal ini kan Pak Dir menyampaikan menggunakan pasal 352 dan 333 Pak ya, soal penculikan kalau nggak salah. Nah terusnya dari kuasa hukum sendiri kan dan keluarga sempat mendorong supaya diterapkan pasal 338 atau 340 gitu Pak. Nah sejauh ini kalau dari penyidik apakah sudah memasukkan pasal pembunuhan itu, karena dari rekon juga kan terlihat ada apa tindakan pembunuhan di situ ya Pak ya. Bagaimana Pak? Benar, memang di awal kami menerapkan pasal 328 dan 333. Kemudian berdasarkan berkas yang kami sudah ajukan kepada JPU, kemudian sudah diteliti oleh JPU, ada petunjuk kepada kami untuk
menambahkan pasal 338 dan mendalami 340. Dan proses itu sedang kami lengkapi, berkas itu sedang kami lengkapi, dan petunjuk itu sedang kami lengkapi juga. Mungkin dalam waktu dekat berkas akan kami kembalikan kepada JPU. Terima kasih Pak Kasubdit Jatanras. Sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan, kami terima kasih kepada keluarga yang kemarin telah memenuhi undangan penyidik untuk sama-sama menyaksikan rekonstruksi peristiwa penculikan, penganiayaan, kemudian pembunuhan Kepala Cabang BRI, dan kami juga menyimak bahwa pihak keluarga masih ingin mendetailkan beberapa informasi. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Kasubdit Jatanras tentang penerapan pasal tambahan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman penyidik Subdit Jatanras. Sekaligus juga kami ulangi tadi yang sudah disampaikan bahwa sesuai hasil visum untuk penyebab kematian korban ini adalah adanya kekerasan benda tumpul pada leher yang menekan jalan nafas dan pembuluh nadi besar leher sehingga menimbulkan gejala mati lemas. Ini masuk dalam ilustrasi pada adegan ke-48 pada saat acara rekonstruksi kemarin, ketika pelaku inisial MN menarik korban dengan handuk kecil yang melilit di leher korban agar korban bisa keluar dari mobil menuju ke TKP pembuangan. Terima kasih. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nabas sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.